Yayasan Cahaya Guru didirikan pada tahun 2006 untuk menemani para guru meningkatkan kapasitas di dalam filosofi, pengetahuan, dan keterampilan di dalam pendidikan. Melalui berbagai kegiatan, Yayasan Cahaya Guru menemukan problem-problem di dalam dunia pendidikan, termasuk soal isu keragaman. Sekolah Guru Kebinekaan merupakan model pendidikan yang digagas oleh Yayasan Cahaya Guru untuk menemani para guru berperan di dalam menumbuhkan nilai-nilai keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Melalui video ini, kami akan bertemu dengan para guru untuk menceritakan pengalaman dampak dari Sekolah Guru Kebinekaan. Dulu kalau saya ketemu dengan teman-teman yang berbeda agama atau berbeda suku dengan saya suka merasa takut karena waktu kecil saya memiliki beberapa pengalaman yang kurang menyenangkan. Jadi waktu kecil tuh saya pernah, ini salah satu aja, saya pernah sekolah itu siang kalau waktu SMP, dan kalau sekolah siang kan mulai kelas itu jam 1, jadi saya naik sepeda ke sekolah. Teman-teman yang muslim suka pulang sholat Jumat gitu kan, dan kalau lewat gitu ya di antara mereka tuh suka kayak diledekin gitu, dan mereka tuh suka manggil Cina gitu. Jadi kayak kok dari kecil udah kayak gitu. Terus maksudnya yang ngomong kayak gitu tuh bukan cuman yang gede gitu, tapi yang anak kecil gitu. Terus di situ ya takut sendiri kan ya. Terus juga kejadian waktu 98 itu juga pengaruh sih. Kalau diingat lagi, ketakutan itu yang membuat saya mungkin juga pengaruh ya dari cerita-cerita orang tua, jadi bikin benteng tersendiri gitu. Tapi ketika saya masuk ke kelas SGK di tahun 2020, saya terkesan dan saya merasa senang, merasa disambut, dan banyak hal yang saya pelajari, dan di sana pula saya muncul keberanian untuk bisa lebih membuka diri saya ke teman-teman yang berbeda, komunitas yang berbeda, baik suku, baik agama, apapun itu, dan saya belajar untuk bisa masuk ke komunitas yang beragam, dan tidak lupa untuk menyambut teman-teman saya yang dulu pernah saya miliki, yang beragam pula, yang berbeda agama, berbeda suku dengan saya. Kami ingin anak-anak belajar toleransi keberagaman agama sejak dini. Tapi bagaimana caranya? Di sekolah kami fasilitasnya tidak melimpah. Tak ada rotan akar pun jadi. Kami memanfaatkan kertas bekas yang tersedia di kantor. Sebenarnya program kunjungan tempat ibadah itu adalah program Sekolah Guru Kebinekaan. Dan kami mengadopsinya lewat simulasi kunjungan rumah ibadah. Kami tempel gambar-gambar rumah ibadah di pojok-pojok kelas. Antusiasme ketika melakukan simulasi kunjungan rumah ibadah di kelas itu luar biasa sekali ya. Karena kegiatan itu kan kita awali dulu dengan salam Pancasila, lalu kemudian kita menyanyikan lagu wajib, dan ketika kegiatan itu anak-anak bergerak searah dengan jarum jam. Kita memberikan waktu sekitar 5 menit untuk mereka mengamati gambar. Kemudian setelah 5 menit, kami akan berhitung mundur sampai dengan angka ke-1, dari 10 ke 1. Kemudian kita akan bunyikan dor. Dan ketika anak-anak mendengar dor, mereka tunggang langgang untuk mencari putaran selanjutnya. Dan di situ ada yang bertabrakan, ada yang tersenggol temannya dan lain sebagainya. Reda sekali ruangannya. Anak-anak terlihat sekali sangat apresiatif banget ketika melakukan kegiatan itu. Ketika ada salah satu murid yang bernama Ryan bertanya, apa sih Bu Konghucu? Mungkin pertanyaan itu timbul karena di lingkungan kami khususnya ya, agama Konghucu itu kan
jarang sekali penganutnya. Dan dia bertanya mungkin karena dia ada rasa keingintahuannya sebenarnya agama Konghucu itu apa. Dan disinilah peran guru. Baru simulasi saja sudah bahagia. Bagaimana kalau kunjungan yang sebenarnya? Kami juga memberikan kesempatan kepada murid kami untuk berdoa sesuai dengan agama yang mereka anut. Keberagaman perlu dialami dan dirayakan. Pertama kali saya mengikuti kegiatan Yayasan Cahaya Guru sekitar tahun 2015. Pada saat yang sama, sebetulnya sekolah kami sudah memiliki budaya toleran yang cukup baik dalam kesehariannya. Namun demikian, sebagai bagian dari guru pendidikan agama dan budi pekerti, saya memiliki keresahan tersendiri melihat realitas di lapangan. Terkadang guru pendidik agama terjebak hanya memberikan doktrin semata dan terlupa untuk memberikan ruang perjumpaan bagi peserta didik yang beragam. Menurut saya seharusnya tidak demikian. Oleh karena itu, apa yang saya dapatkan, apa yang saya pelajari dari sekolah guru kebinekaan, saya terapkan di sekolah. Saya mengusulkan kepada pihak sekolah untuk mengadakan pelatihan wawasan kebangsaan dan kebinekaan bagi para guru dan juga karyawan yang baru direkrut, sehingga mereka memiliki pandangan yang sama dengan sekolah, memiliki wawasan keragaman dan juga kebinekaan yang kuat saat mengajar. Oleh karena itu, versi mini SGK mulai dilaksanakan tahun 2017 hingga sekarang di sekolah kami. Keragaman menurut saya adalah mengelola perbedaan agar terjadi harmoni. Harmoni berarti ada keseimbangan. Inilah yang berusaha saya wujudkan. Hal yang selalu saya ingat saat SGK adalah membuka sebanyak mungkin ruang perjumpaan dengan yang beragam untuk meretas prasangka. Jika peserta SGK lain mewujudkannya dengan kunjungan rumah ibadah dan dialog antar agama, kalau saya beda lagi. Saya adalah pengurus di MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPA, salah satu komunitas di tingkat kecamatan, dan biasanya bertempat di sekolah negeri. Sedangkan di kecamatan saya, itu ada sekolah-sekolah yang berafiliasi agama. Kami mengadakan pertemuan rutin 1 bulan sekali bertempat di salah satu sekolah. Terlalu sering, tempat yang kita pakai adalah sekolah negeri. Padahal di kecamatan saya ada sekolah-sekolah berafiliasi agama, sekolah Katolik, sekolah Protestan, sekolah Buddha. Baru pertama kali saya memasuki sekolah Katolik. Rasanya aneh guru memakai jilbab masuk ke sekolah Katolik. Ternyata kami disambut oleh romo dan suster-suster dengan sangat ramah. Kami pun diberi kesempatan melihat-lihat kelas-kelasnya yang tertib dan rapi. Siswanya pun ramah. Dan ternyata nyaman dan membahagiakan berada di sekolah tersebut. Pengalaman perjumpaan ini menjadi semacam pencerahan, dan menurut saya ini hal yang penting untuk dialami oleh para guru yang lain. Selalu ada sesuatu yang bisa dipelajari saat kita berjumpa dan berinteraksi dengan yang beragam. Membangun komunikasi dan relasi dengan teman-teman yang berbeda keyakinan ternyata tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Ada rasa kekhawatiran kalau kehadiran kita tidak diterima atau mengganggu hubungan mereka dengan Sang Penciptanya. Di SGK, kami merasa nyaman, suasana ada kehangatan, dan juga kami belajar bagaimana menghargai perbedaan. Dalam diskusi, kami bebas menyampaikan pendapat, bebas menyampaikan isi pikiran kami, dan juga kami merasa sangat enjoy dengan perbedaan itu. Setelah selesai dari SGK, kemudian saya menerapkan dalam pendidikan maupun di lingkungan tempat tinggal saya.
Di lingkungan sekolah kebetulan kami memiliki program live-in, lalu kami carikan tempat di mana di tempat itu rumah-rumah penduduknya berbeda keyakinan dengan anak-anak kami. Jadi mereka hidup bersama, tinggal bersama dengan rumah yang berbeda keyakinan dengan mereka. Kemudian di lingkungan tempat tinggal saya, kami membangun relasi dengan teman-teman tetangga kiri kanan. Kita sering ngopi, ngeriung bareng, kerja bakti. Pada bulan puasa kami juga mengajak teman-teman untuk menyiapkan takjil gratis bagi teman-teman ojol atau mungkin teman-teman yang pada waktu saat buka mereka masih dalam perjalanan. Maupun beberapa waktu yang lalu kami membantu untuk memperlancar sholat Idul Fitri. Kami bantu dalam gugus tugas COVID maupun di parkir. Terus kita juga mengajak teman-teman yang seiman untuk aktif dalam kepengurusan RT, aktif juga untuk dalam mengunjungi, katakanlah ada teman-teman yang susah di RT itu. Jadi relasi di situ sudah terbangun. Sebagai guru, akhirnya saya merefleksikan bahwa keberagaman merupakan sebuah keniscayaan. Rancangan Sang Pencipta, dengan menghargai keberagaman atau perbedaan, saya menghargai Sang Pencipta yang telah menciptakan kita dengan berbeda. Dari semua peserta yang mengikuti kegiatan SGK, sebanyak 89,71% menyatakan bahwa Sekolah Guru Kebinekaan membantu menjadi guru rujukan keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Pembelajaran filosofi, pengetahuan, dan keterampilan di SGK dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengelolaan keragaman di dalam kelas. Ada yang direplikasi, ada yang dimodifikasi, dan dijadikan sebagai inspirasi mengajar. Baik di dalam struktur sekolah maupun tidak, guru-guru berupaya untuk menggunakan pengetahuan dan pengalamannya untuk mempromosikan keragaman kebangsaan dan kemanusiaan di sekolah masing-masing. Dari semua peserta yang mengikuti kegiatan Sekolah Guru Kebinekaan, sebanyak 85,3% menyatakan bahwa pengetahuan dan pengalaman di SGK berpengaruh di dalam menjalankan peran di masyarakat. Saya mengikuti Sekolah Guru Kebinekaan di tahun 2021, angkatan yang paling baru. Dari kecil, saya selalu berada di lingkungan yang berlatar belakang sama, yaitu lingkungan Muslim. Karena ini akan menjadi pengalaman pertama bagi saya berinteraksi dengan orang yang berbeda agama dengan saya. Sebenarnya ada rasa kekhawatiran. Beberapa teman saya bilang, berhati-hatilah jika berinteraksi dengan umat lain. Banyak dari kita yang terlalu cepat berprasangka tanpa tahu asal mula. Karenanya, saya langsung membagikan apa yang saya dapat, khususnya kepada teman-teman saya. Saya berharap kalimat berhati-hatilah jika berinteraksi dengan umat lain akan berubah menjadi berhatilah jika berinteraksi dengan umat lain. Saya harap Sekolah Guru Kebinekaan tetap berjalan dan semakin sukses sebagaimana visi misinya. Sekolah Guru Kebinekaan ini semoga bisa terus menemani para guru untuk mengelola keragaman tersebut. Selain itu, kami juga berharap semua lapisan masyarakat menyadari bahwa keragaman ini harus dikelola dengan baik. Mari bersama-sama untuk membantu para guru untuk terus meningkatkan kapasitas mereka mengelola keragaman yang ada di sekitar sekolah maupun di dalam sekolah untuk menjadi sebuah potensi yang dapat memajukan bangsa dan negara yang kita cintai.